Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kembali kita akan beribadah kepada Tuhan hari ini. Mari persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Allah yang besar, Allah yang kita patut tinggikan dalam hidup kita. Haleluya. Dialah pusat pujian kita, dialah pusat penyembahan kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian yang berkata, Ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari naikkan pujian ini dengan berseru, katakan, Tuhan, aku mau masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, Kami masuk hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. selain puji dan sembah. Saat-saat ini Saat ini alangkah indahnya bersama-Mu. alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Mari sambil kita angkat tangan kita. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Oh haleluya. Engkau Tuhan kemuliaanku,
Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan segala kekudusan yang ada dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya kekudusan itu datangnya dari Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau membasuh seluruh kehidupan kami dengan darah Yesus yang melayakkan kami untuk kami menghampiri Engkau Tuhan. Dan hari ini lagi, sebelum kami lebih jauh lagi, kami memuji menyembah Tuhan. Kami mohon Tuhan beracara dalam ibadah kami, karena kami memuji Allah yang hidup, Allah yang perkasa, satu-satunya Allah yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan. Dan kami percaya Engkau bekerja dalam ibadah kami Tuhan, memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami, jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Engkau yang terlebih tahu hati dan pikiran kami. Engkau yang menilik setiap kami Tuhan, supaya kami beribadah kepada Tuhan dan kami memperoleh berkat dari ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beracaralah Tuhan dalam ibadah kami sebentar, semuanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita akan naikkan pujian yang berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita minta Roh Kudus itu tercurah di tempat di mana Bapak Ibu Saudara-saudara berada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Biar semua penuh dengan urapan Roh Kudus. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib ada dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Cita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Kita minta terus Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah bagi kita semua. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini
Kita mau bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Semuanya katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Mari bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Haleluya. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus. Nama Haleluya. Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita sebagai gereja Tuhan, kita mau tetap terus bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Itulah kekuatan kita. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan. Haleluya. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari semuanya bangkit gereja Tuhan. Gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan sudah diberikan. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya. Maju berperang. Umat pemenang. Umat pemenang, Rebut bangsa-bangsa. rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, Kuasa mujizatnya. kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya. Maju berperang. Berperang, Umat pemenang. umat pemenang, Mari rebut bangsa-bangsa. rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Maju berperang. Haleluya. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu
Kita punya Allah yang berikan kekuatan kepada kita setiap hari. Dia sumber kuat kita, Dia sumber pengharapan kita. Karena kenapa? Karena hanya Dia yang milik kita, yang berada di sorga. Haleluya. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita tetap naikkan pujian yang berkata, hanya Kau milikku, milikku di sorga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. haleluya. Mari naikkan pujian ini, katakan, hanya Kau milikku di sorga. Hanya Kau milikku di sorga. Amin. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, Hanya Kau Tuhan. Amin. tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber, haleluya, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Selamanya. selamanya. Haleluya. Haleluya. Dia sumber kuat kita. Dia sumber pengharapan kita selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita persiapkan hati kita, pendengaran kita untuk kita mau dengar lagi firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita mau nyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, penuhi aku terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian yang berkata, beriku hati baru ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Beriku hati baru ya Allah. Beriku Amin. Haleluya. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Beri hati kami yang baru ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku.
Jangan ambil rohmu dariku. Haleluya. Inilah permohonan kita kepada Tuhan. Jangan ambil rohmu Tuhan dariku. Perbaharui aku setiap hari. Mari naikkan pujian ini. Beriku hati baru. Haleluya. Hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Mari sambil kita angkat tangan kita kepada Tuhan bersama-sama katakan, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Mari semuanya sekali lagi, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaharui hati kami Tuhan. Sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Mari Allah Roh Kudus teruslah Engkau berhadirat bagi setiap kami. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan. Nantiasa kami ada terus dalam hadirat Tuhan. Hidup kami menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau lewat puji-pujian kami. Kami percaya itu menyenangkan hati Tuhan, berbau harum di hadirat Tuhan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tiba saatnya ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik untuk kami diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus tolong kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami mengerti dan ajarlah kami untuk kami melakukan firman-Mu. Kami butuh Engkau Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapilah kami. Lebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari pakai urapilah ya Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hidup kami yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau terima firman-Mu dengan ucapan syukur dan siap juga melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hari ini harinya Tuhan untuk kita beribadah setelah kita memuji Tuhan. Nah marilah, saatnya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan.
Kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Nabi Yeskiel, pasal yang 36, ayat 26 sampai 27, dengan temanya Roh Kudus mampukan untuk menjadi pelaku firman Allah. Jadi Roh Kudus menjadikan kita siap, menjadikan kita penuh sukacita melakukan firman Allah. Nah, ini terambil dari kitab Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi melalui nubuatan, ini latar belakang daripada Yeskiel ini. Yeskiel memberikan nubuatan, Tuhan pakai dia menyampaikan apa yang Tuhan hendak kerjakan bagi bangsa Israel waktu itu yang sedang di dalam dikatakan 70 tahun dalam tawanan. Nah, dalam keterpurukan, dalam hal yang berat mereka hadapi, Tuhan memberikan nubuat ini, menjawab keadaan mereka yang di dalam saat ditawan di Babilonia itu 70 tahun. Mereka tidak bisa beribadah. Mereka tidak bisa memuji Tuhan seperti biasanya. Nah, itu sangat menyakitkan, itu sangat membuat hidup mereka pahit, menderita. Tidak ada tempat mereka untuk menghampiri Tuhan, untuk menyampaikan keluh kesah mereka, beribadah, dan sebagainya. Nah, datanglah dalam saat kondisi itu, Tuhan pakai Yeskiel untuk menyampaikan pasal 36 ini ayat 26 sampai ayatnya yang 27. Dikatakan, yaitu intinya bagaimana Tuhan mempunyai rencana dan kehendak bagi bangsa umatnya ini dipulihkan kembali, dikuatkan, diberikan lagi semangat sukacita, diberikan kebenaran melalui hati batin, dengan Tuhan sendiri akan memberikan roh itu. Manusia begitu atau saat jatuh dalam dosa di Taman Eden itu, rohnya langsung tidak berfungsi. Tidak ada jalur tempat Allah bekerja. Tetapi Tuhan mengasihani umatnya. Dia berjanji melalui nubuatan ini akan memulihkan melalui dikembalikannya kehadiran Allah. Ada satu komunikasi yang Allah bukakan untuk umatnya betul-betul bisa bertemu dengan Tuhan, untuk bisa menyembah lagi, untuk bisa melakukan kehendak Allah itu. Nah, ini hal yang sulit karena dikatakan ganti hatimu yang keras tadi dikatakan. Dan memang saudara, kalau kita lihat di dalam Yeskiel pasal 3 berbicara mengenai hati yang keras itu, Yeskiel pasal 3 saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-7, Yeskiel pasal 3 ayat yang ke-7, demikian dituliskan oleh firman Tuhan mengenai hati yang keras itu. Akan tetapi, kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Ini kesulitannya. Mereka tidak lagi bisa bergaul dengan Tuhan. Ketegaran, tengkuk, keras hati. Tapi melalui nubuatan Nabi Yeskiel ini,
Tuhan katakan, saatnya aku akan memulihkan. Saatnya aku menghadirkan roh. Saatnya aku bekerja, berbicara sampai ke batin dan pikiran untuk menggantikan hati yang keras. Dikatakan membatu itu. Nah saudara, manusia yang keras hati, manusia yang menolak, manusia yang tidak percaya dari hal jalan ampun dosa demi keselamatan hidupnya, mereka itu pasti ada dalam keadaan dikatakan tidak berhadapan dengan Tuhan. Mereka salah arah, itu yang dikatakan dosa. Mereka tidak berhadapan, mereka tidak punya cara untuk ketemu Tuhan. Karena dosa itu berbicara mengenai berbalik atau membelakangi Tuhan. Sebab itu bertobat dikatakan kembali berhadapan sama Tuhan. Nah ini kesulitannya, ya, daripada umat Tuhan waktu itu. Begitu keras hati, begitu mereka menolak untuk melakukan, begitu mereka bertahan dengan cara pikir yang bukan kehendak Tuhan. Nah kalau saudara ingat, saudara, hal ini dimulaikan dengan generasi pertama di Taman Eden, Adam dan Hawa. Itu generasi pertama yang gagal melakukan kehendak Allah. Mereka keluar dari Taman Eden. Nah datang kepada generasi kedua yaitu bangsa Israel yang keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian itu. Nah mereka pun gagal melakukan perintah-perintah Tuhan. Keras hati mereka. Penuh dengan omelan, penuh dengan hati yang sulit untuk dibukakan untuk Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Akhirnya sudah tahu yang sampai di tanah perjanjian ini cuma 2 orang, Yusak dan Yosua dan Kaleb. Karena kedua orang ini menerima hati yang ganti hati yang keras, hati yang lembut. Hati yang penuh dengan pengakuan, hati yang penuh mencari Tuhan, perlu Tuhan. Ya. Nah inilah perjalanan manusia. Dari generasi pertama di Taman Eden gagal, generasi kedua gagal juga mereka. 2 saja yang masuk di tanah Kanaan itu. Nah sekarang datang kepada generasi ketiga. Yang dikatakan generasi orang-orang percaya, orang Kristen. Generasi yang menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Untuk lagi bisa kembali bergaul dengan Tuhan. Berjalan ya dengan Tuhan. Sama. Generasi pertama, Roh Allah waktu ciptaan Allah, bumi itu dikatakan dipenuhi dengan kegelapan tidak beraturan. Roh Allah melayang-layang. Nah generasi kedua, kita lihat ada tiang awan, tiang api. Berbicara mengenai penyertaan daripada Roh Allah itu ada sebetulnya. Nah datang kepada kita generasi ketiga ini. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang 18. Bagi gereja, bagi orang percaya di akhir zaman, generasi yang terakhir ini. Sebagaimana nubuatan Yeskiel. Tuhan pun melalui Yesus sebelum dia naik kembali ke dalam kerajaan surga dikatakan, nantikanlah perjanjian Bapa. Karena dalam Kisah 1, jangan kamu pergi kemana-mana, tapi nantikanlah perjanjian Bapa itu. Nah di situ mengingatkan, generasi yang ketiga ini pun, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, yang berseru dalam nama Yesus itu. Yang percaya Yesus sebagai pengampun dosa, juru selamat itu. Tidak dibiarkan, saudara. Yesus naik memang kembali ke dalam kerajaan surga.
Tapi saudara perhatikan dalam kisah 1 ayat 8 maksud saya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Allah beserta. Allah bekerja. Yesus Tuhan dengan kasih yang besar. Perjalanan hidup orang-orang percaya menjadi saksi. Bukan hanya melihat, merasakan, menceritakan siapakah Yesus. Menceritakan kebaikan, pertolongan, ajaib, mujizat, keselamatan yang Yesus kerjakan melalui mati di atas kayu salib itu. Menjadi saksi di mana? Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus Tuhan beri sama pada generasi pertama, generasi kedua. Datang kepada kita, Roh Kudus juga dicurahkan untuk mengganti hati yang keras, untuk mengalihkan kita dari hidup binasa oleh dosa itu. Tapi Roh Kudus itu, Tuhan dengan Roh Allah itu roh, jadi Tuhan bekerja melalui roh. Roh yang kudus, bukan roh yang jahat. Roh yang kudus yang menguduskan umat Tuhan, yang memberikan kekhususan mereka untuk menjadi umat pilihan, menjadi anak-anak warga kerajaan Allah. Jadi kita lihat di sini, kalau saudara lihat dikatakan dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13, Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan tuliskan mengenai bagaimana Roh Kudus itu menyertai sebagaimana pada zaman Israel keluar dari Mesir ke Kanan. Tiang awan berhenti, umatnya berhenti. Tiang api pada malam itu bergerak, mereka pun berjalan, meneruskan perjalanan untuk sampai di tanah Kanaan. Nah, kalau saudara lihat dalam Filipi pasal 3, ayatnya yang ke-14, di situ saudara lihat tuliskan demikian. Filipi 4 maksud saya saudara. Ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala masalah, segala kesulitan, segala kelemahan, segala dosa pun ya kita bisa lewati. Ada satu salinan dalam salinan Yunani dituliskan ayat Filipi 4 ayat 13 ini dengan kalimat demikian. Dan aku mendapati bahwa kekuatan dari kuasa Kristus yang dahsyat memompaku untuk menaklukkan setiap kesulitan. Aku cakap menanggung, tapi dalam salinan Yunani dipompa kita saat hidup penuh dengan ada hal yang membuat kita lemah, kurang setia. Kita seperti dipompa, punya lagi kekuatan, semangat, bergerak terus sampai kepada yang dikatakan siap kita, gereja yang disempurnakan itu. Dipompa dengan kekuatan yang dahsyat, kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus. Selalu memberikan daya tahan, memberikan kekuatan. Nah, kalau saudara lihat bagaimana perjalanan ini, kenapa sampai muncul dikatakan diberi roh yang baru, hati yang baru. Allah mengontrol, Allah mengendalikan, Allah matanya menjelajah seluruh muka bumi bagi anak-anak. Dia tidak mau ada yang terhenti. Ya, sudah lihat dalam Wahyu pasal 2, bagi jemaat Tuhan di akhir zaman ada 7 sidang. Nah, antara lain di Wahyu pasal 2 sudah lihat sidang yang sidang pertama itu di Efesus, yang kedua Pergamus,
Tiatira ayat 23. Apa yang dikatakan kepada jemaat Tiatira? Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa, perhatikan, akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Akulah yang menguji batin dan hati orang. Jadi Tuhan melihat sebetulnya umat Tuhan itu sangat menderita. Lepas mereka dari penjajahan Mesir dengan ratusan tahun itu. Tapi itulah keras kepala. Tapi Tuhan menyayangi, Tuhan berjanji melalui nubuatan, aku akan memberi hati yang baru, roh yang baru. Berbeda dengan pengalamanmu di Mesir, pengalamanmu perjalanan. Tapi itulah keras kepala. Nah, begitu juga bagi gereja akhir zaman. Tuhan dikatakan, aku melihat, menguji batin dan hati orang. Nah, bagi kita, apakah kita mau terus bertahan dengan keras kepala, mempertahankan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran Allah yang Roh Kudus mampukan untuk kita lakukan dengan sukacita, dengan terima kasih Tuhan kalau aku boleh, Engkau berkenan melakukan apa yang Kau kehendak. Kita ditopang, katakan kita diberikan kemampuan itu. Nah, kalau saudara lihat dalam Ibrani pasal 4 juga ungkapkan hal ini. Ibrani pasal yang 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dikatakan jelas, firman Allah itu hidup. Dia mau firman Allah itu ada dalam hati. Menembusi, bahkan dikatakan bagian yang terdalam. Memisahkan jiwa dan roh. Jadi firman Allah itu janji Tuhan, rencana indah Allah sebetulnya disiapkan bagi kita. Tapi itulah, mulailah kita mulai merenung. Seberapa hebat kita ini, saudara. Seberapa kuat kita ini. Allah tawarkan melalui nubuat Yeskiel, ada roh yang baru, ada hati yang baru. Nah, melalui firman Allah ini, bagi kita generasi akhir zaman, generasi gereja Tuhan, generasi orang percaya yang siap bertemu Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita dimampukan untuk memilih, perlu roh yang baru, hati yang baru. Roh Kudus yang memampukan untuk kita melewati hari-hari. Tidak ada yang tersesat. Tidak ada yang dalam 1-2 Petrus 3 ayat 9, kita lihat ditulisnya mengenai hal ini 2 Petrus 3 ayat 9, hati Allah itu sebenarnya, Dia mengamat-amati, Dia tahu semua sedalam-dalamnya. Karena apa, saudara? 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki, perhatikan, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu maksud diberikannya hati yang baru. Roh yang baru, ganti keras kepala, tegar tengkuk itu. Supaya jangan ada yang undur dan binasa. Waktu berjalan dengan cepat, situasi keadaan begitu meningkat, menuntut, menyita pikiran dan hati kita. Bayang-bayang, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran
bukan berkurang. Tapi itulah, aku akan memberikan roh yang baru, hati yang baru. Untuk kamu, orang percaya, bisa menikmati kebaikan Tuhan melalui apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satu ayat orang tua perintah anaknya lakukan untuk membuat anaknya itu menderita, sakit. Tidak. Setiap orang tua inginkan, kalau dia berkata, nak, kamu rajin di sekolah, itu hasilnya untuk kepentingan itu anak. Nah begitu juga sebagai orang percaya melalui firman Allah, carilah aku dan engkau akan menerima itu jalan selamat. Percayalah kepadaku, serahkanlah segala khawatirmu. Engkau akan menerima betapa roh yang baru itu, Roh Kudus itu, selalu memungkinkan kita untuk melewati apapun itu. Jadi gereja Tuhan juga menerima seperti apa yang dinubuatkan oleh Yeskiel bagi kita. Sebab itu firman ini membawa kita, marilah lakukanlah firman Allah. Tapi tidak mungkin kita undang Roh Kudus. Tuhan itu yang mulai menggerakkan kita, mulai mengingatkan kita. Ya. Nah, kalau saudara lihat di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang Kristen itu, kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia bukan anak Allah, dia bukan orang Kristen. Itu Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa berbalik memandang lagi kepada Tuhan. Setiap anak Allah, setiap orang percaya, ya, mempunyai cikal bakal menjadi anak-anak Allah. Mempunyai perjalanan hidup, bagaimana dia bersama-sama di dalam Tuhan, itulah dikatakan, saudaralah anak-anak Allah itu. Saudaralah orang yang punya perjanjian rencana Allah indah. Dalam satu salinan Yunani dituliskan, anak-anak Allah yang dewasa adalah hanya mereka dan hanya yang digerakkan oleh dorongan Roh Kudus. Jadi perhatikan saudara, Roh Kudus itu dia bawa kita dengan hati yang baru, dengan roh yang baru. Ada pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani. Orang dewasa tahu ada saat dia tidak berdaya. Ada Tuhan dan dia dengar, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Nah saatnya setelah saudara dengar firman, mari saudara, lembutkanlah hatimu. Percayalah, engkau akan mempunyai nilai yang bukan statis. Anak Tuhan yang ke gereja, nggak ke gereja, enggak gereja, doa, enggak berdoa, memuji Tuhan, dan sebagainya. Asal-asal, tidak. Roh Kudus membawa kita melakukan, Roh Kudus membuat kita sadar dosa, dan itulah yang namanya dewasa rohani. Anak-anak Allah yang dewasa adalah hanya mereka dan hanya yang digerakkan oleh dorongan Roh Kudus. Mau kemana lagi saudara? Bersyukur kita masih punya firman berbicara mengenai ada roh yang baru, ada hati yang baru. Nubuat ini berlaku bagi kita di akhir zaman. Roh Kudus pimpinlah, peganglah tangan. Dan aku akan bertumbuh. Bukan tetap sebagai orang yang tidak mengerti. Tapi orang yang percaya, dia akan bertemu Tuhan. Dia akan disertai Tuhan. Dia akan mempunyai sahabat, sobat yang setia. Dia mempunyai gembala yang baik. Dia mempunyai juru selamat. Itu hal yang luar biasa. Hanya orang-orang dewasa rohani yang mengerti itu. Nah inilah firman Allah yang saya bisa ungkapkan kepada saudara dan saya. Hari-hari ini Roh Kudus bekerja luar biasa. Menggerakkan lebih banyak orang. Karena Tuhan tidak inginkan satu jiwa undur dan binasa. Dia ingin supaya semua seisi rumahmu diselamatkan. Supaya seisi rumahmu memuliakan, memuji Tuhan. Seisi rumahmu bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus.
Dia akan membukakan segala sesuatunya. Tuhan Yesus baik, memberkati dan mengabulkan doamu, dan Tuhan melihat hatimu sedalam-dalamnya. Dia mau beri hati yang baru, roh yang baru. Engkau diurapi, aku akan mempunyai damai sejahtera dan sukacita. Tuhan menyertai jemaat Tuhan. Terimalah Roh Kudus, luaskanlah Roh Kudus, pimpin bekerja, menggerakkan, mengingatkan kita. Tuhan Yesus, ya dan amin melalui firman-Nya ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, setelah saudara diberkati dengan benaran firman Allah, saatnya saudara berdoa, saatnya saudara menyembah Dia, saatnya saudara membuka hati, saatnya saudara meluaskan. Biarlah kehadiran Allah di dalam rohnya itu nyata, dan kita boleh tetap di dalam Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Haleluya, haleluya. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaiblah Engkau Tuhan, benar kami perlu Engkau Tuhan. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Kuduskan kami Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku. Penuhi urapi Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Yang baru kuasai penuh pimpin. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Ada di hadapan-Mu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami puji Tuhan, kami puji Tuhan. Kami berseru, berserah. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Yesus, Roh Kudus pegang tangan kami. Roh Kudus ungkapkan segala kebenaran-kebenaran surgawi. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory buat Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan Roh Kudus bagi umat-Mu. Bagi yang percaya, Engkau hadir menuntut Tuhan. Ya, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Engkau memandang, Engkau Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Bagi nama Tuhan Yesus, Yesus saja tolong kami. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Roh Kudus Peganglah tanganku, Roh jamah kami Tuhan. setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri
Haleluya, ajaiblah Engkau, indahlah, mulialah namamu. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Saatnya kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kuduskan, kami rindu Engkau membaharui, memulihkan hati kami, pikiran kami. Berikan roh, membawa kami dengar-dengaran, membawa kami hati yang terbuka, membawa kami dengan penuh pengakuan, Tuhan inilah kehidupan kami. Engkau mengenal dan mengetahui. Engkau berikan roh yang baru, menghibur, menguatkan, menolong. Engkau memberikan terang itu, memimpin hari lewat hari percaya dan kemenangan. Engkau mendengar doa jemaat-Mu setelah mendengar firman. Tuhan bukan hanya mengabulkan, tapi Engkau pimpin pegang tangan umat-Mu. Jangan ada yang undur dan binasa. Jangan ada yang menjadi lemah. Jangan ada yang menjadi takut dan khawatir. Berseru dalam nama Yesus Tuhan. Engkau adalah jawaban atas semua hidup yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Diberkatilah saat kami beribadah hari Minggu ini. Melalui pelayanan online ini. Tapi firman-Mu diberitakan, ada jiwa-jiwa, ada hidup yang didekatkan kepadamu ya Tuhan. Ada hati yang dibukakan. Engkau masuk hadir. Engkau adalah menjadi raja, Engkau menjadi gembala yang baik, menjadi penolong bagi jemaat-Mu, orang yang percaya ini. Terima kasih, inilah doa kami. Engkau sudah memberikan waktu. Kami rindu lagi untuk datang beribadah pada kesempatan minggu yang di depan. Berikan berkat-berkat rohani itu. Menjadikan kami dewasa di dalam Engkau Tuhan. Mengenal dan mengerti dengan penuh ucapan syukur. Engkau adalah Tuhan mengasihani setiap umat-Mu dalam kondisi keadaan mereka, keperluan mereka, kesehatan mereka, masalah apapun. Kami serahkan dan bawa itu dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, tolong Tuhan. Biar ada hal yang heran Engkau kerjakan bagi setiap orang yang percaya ini. Terima kasih, inilah doa kami. Dengan percaya mengakhiri ibadah ini. Jemaat yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Damai dan sejahtera. Cinta, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus. Bagi kita semua. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan mengucap syukur kita berdoa dan terima berkat-berkat Tuhan itu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya kita boleh akhiri dengan berkata, Amin. Puji Tuhan.